Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap diri selalu mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitunya untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Hasyr 59-18. Puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah masih kita diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita. Mudah-mudahan titipan-titipan Allah itu kita syukuri dengan menjalankan ketaatan, agar setiap yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita umat adalah umat akhir zaman yang selalu kita diingatkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran, melalui hadis, disampaikan oleh para ulama, para guru-guru kita, agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin, buat apa hidup lama sampai ratusan tahun kalau nanti di akhir kehidupan kita di akhirat itu tidak mendapatkan keselamatan. Inilah yang disampaikan oleh Allah, hai orang yang beriman, bertakwalah ke Allah selalu di mana saja berada. Hendaklah masing-masing diri itu laki perempuan seluruhnya. Siapa tadi? Orang yang beriman tadi itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Hari esok dalam ilmu tafsir itu setidaknya ada dua. Satu, masih kita hidup di dunia ini, esok Sabtu, Ahad, Isnin, Salasa, dan
minggu depan, pekan depan, selanjutnya, tahun depan, itu masih hidup. Pada yang sangat penting, hari esok itu adalah hari yang mana kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Oh, ini lama, sangat lama dan tidak akan ada batasannya. Khalidina fiha abada. Ini ada kata-kata abada. Abada itu selama-lamanya. Ndak baingguh, jawawatih, ndak wasibah, jawabasisia. Ndak ada batasannya itu. Siapkan. Bila siapkan, kata Allah, di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umat di akhir zaman itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kondisi manusia di akhir zaman, sayati zamanin ala ummati. Nanti akan datang di akhir zaman kepada umatku, la yabqa minal iman ila ismu. Iman itu hanya tinggal namanya saja. La baimanalah tu. Tetapi nilai-nilai keimanan itu tak nampak, tidak terlaksana. Hanya sekedar ngaku saja. Wala minal Islam ila rasmu. Islam itu hanya sekedar rasam, lambang-lambang, simbol-simbol, organisasi Islam, tapi di dalamnya bertentangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Rasul jauh-jauh hari. Kadang kita ngaku Islam, ngaku iman, tetapi sikap dan perilaku kita kadang dalam perlombaan curang, di kantor, sampai karajo, di kampus, di sekolah, timbangan, di kedai, di mana saja, itu tidak mengamalkan Islam, tidak mencerminkan orang yang beriman. Wala minal Quran ila darsuh. Al-Quran hanya sekedar ditadaruskan, dibaca saya. Tapi Al-Quran itu tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Nah, ini kan sangat bahaya sekali itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun kata Rasul, dikala itu, himmatihim butunihim, cita-cita manusia itu di akhir zaman itu mengisi parui. Anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, karajo. Itu terus. Tanya seorang lain begitu jo, tanya seorang lain begitu jo. Iman dikesampingkan. Jadi bukan hanya cerdas, tetapi bagaimana dada jangan sampai kosong. Kalau hanya sekadar intelektual, hadirin, Abu Jahil itu, kan bapak yang bodoh. Sebenarnya bukan beliau itu bodoh itu. Beliau ahli dalam ilmu perdagangan. MBA beliau itu. Strategi luar biasa. Apanya yang bodoh? Nilai-nilai agama. Kepala hebat, tapi dada kosong. Nah, ini yang penting bagi kita, anak turunan kita, tanggung jawab awak. Jangan sampai anak-anak awak itu, dadohnya itu kosong. Sekolah yang favorit, sekolah yang hebat. Agamanya tidak peduli. Entah lagi sholat, entah indah. Orang gaya tidak peduli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu perlu waspada dan hati-hati. Karena cita-cita manusia di akhir zaman itu adalah mengisi perut. Bahas supaya nangka parik itu baisi. Bukan hanya 1, 2 turunan, 7 turunan. Pakai prinsip H3T, halal, haram, hantam, tarui. Tidak melihat kacamata Islam. Padahal Islam itu halalan thayyiban. Jelas, halal, thayyib. Bukan halal saja, baik. Bukan baik saja, ada konsep halal. Yang masuk dan yang dimakan. Yang menjadi darah dan daging. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dikala itu kata Rasul, kiblatuhum nisa'uhum, menjadi kiblat para wanita-wanita pemuas nafsu. Lihat sekarang itu di media-media sosial,
Hati-hati hadirin yang Allah titipkan anak perempuan yang Allah titipkan. Ini handphone ini sekarang sangat luar biasa dahsyatnya. Hati-hati. Kalau seandainya ada anak gadis awak yang membuka aurat keluar, dibiarkan sama ayahnya atau sama abangnya, sama kakak laki-lakinya, maka dia yang akan diseret nanti dulu ke neraka. Hati-hati. Apalagi kalau seorang suami membiarkan istrinya keluar mengumbar aurat, senang, bahagia, nyaman, gembira, malah dibelikan pakaian-pakaian yang membuka aurat, itu suaminya itu nanti yang diseret dulu. Namanya dayus namanya itu. Dayus itu membiarkan kemaksiatan, merajalela, mungkarat di rumah tangganya sendiri. Bahaya. Hati-hati, kita sebagai laki-laki ini adalah penanggung jawab. Kalau ada istri yang masuk neraka nanti, suami yang dibawa dulu. Kenapa? Berarti Anda beres. Dalam mendidik, dalam membina, membawa kepada ketauhidan keluarga kita. Hadirin kaum muslimin, dirhamuhum dinuhum. Yang menjadi agama di akhir zaman itu, di kala itu adalah dirham, uang, kepeang, pitih, asado pitih aman. Selesai pakaruh itu. Dan ini sudah menjadi kenyataan di mana-mana. Tidak perlu disuruh-suruhan ledoh. Lah bagalanggang jemaat orang banyak, lah basuluh jemaat hari. Apapun perkaranya sekarang, kalau uang ada, selesai. Jadi memang susah, sulit mendapatkan keadilan itu. Kantor pengadilan itu banyak basera, tapi keadilan itu yang susah. Hati-hati pemegang kekuasaan, Allah sampaikan i'dilu. Itu perintah, berbuat adillah. Huwa aqrabu litaqwa. Karena adil itu dekat kepada takwa. Sakari sabalah kaki di neraka itu. Makanya hati-hati. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, itu dalam Al-Quran surah Maidah jelas Allah sampaikan, dia kafir, dia zalim, dia fasik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya hati-hati. Uang sudah bisa dimainkan. Asalkan ada uang, selesai semuanya. Tidak melihat aturan itu benar atau tidaknya. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Wala yaqna'una bil qalil, wala yasma'una bil katsir. Dikala itu kata Rasul, manusia hendak merasa cukup dengan yang sedikit, hendak merasa kenyang dengan yang banyak. Bahasa agamanya kesifatannya adalah tamak. Haus selalu dan selalu. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita terjebak dengan hal yang seperti itu. Wa yaf'alunal fahisyah. Dikala itu kata Rasul, manusia di akhir zaman itu senang, bahagia, nyaman di atas tumpukan dosa-dosa yang dilakukan. Nyaman, senang. Kalaulah senang berbuat dosa, kalau sudah nyaman, itu imannya perlu dipertanyakan lagi itu. Ntar lagi habis itu. Orang yang beriman itu mana sudah nyaman dengan salah dan dosa. Baik yang tidak disengaja, apalagi kalau disengaja. Ini sudah berulang-ulang, nyaman. Itu hobi manusia di akhir zaman. Wa yafiruna 'alil ulama, dan dikala itu manusia itu menjauhkan diri daripada para ulama, para ahli agama yang lurus. Ini ulama kok banyak lah macamnya kok. Ada ulama isu, ulama yang suka berbuat dosa dengan fatwa, pendapat, ide dan gagasannya. Ada yang ulama yang istiqamah.
ulama yang dibenci. Ikutilah itu, kata Rasul. Jadi kalau ada ulama yang dibenci, yang tidak suka, kebanyakan orang di kala itu manusia sudah banyak berbuat fahsya dan mungkar, ikuti itu dia. Lai seorang belok kanan, ikuti. Ketimbang basamu banyak, tapi jalur kiri. Karena nanti ujungnya tidak baik. Kalau ulama sudah dijauhkan, fatwa-fatwa beliau tidak didengarkan, pendapat, ide dan gagasan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah tidak diambil lagi, maka yusallitullah ta'ala sultanan zulman. Di kala itu manusia akan dikuasai, akan diperintah oleh sultan-sultan zulman yang zalim. Nah, lihat salah. Siapa yang sultan penguasa yang zalim, mengatur, memerintah, membawa, tidak berlandaskan aturan-aturan Allah dan Rasul. Kalau ada yang seperti itu tidak perlu diikuti. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah Sang Khalik. Mudah-mudahan kita, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengharungi kehidupan ini menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelaknya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia itu adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma dinah ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi falatin wal gada wa idan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.